Jadi nikah dengan perempuan musyrik itu tidak boleh ya, laki-laki yang beriman. Sebaliknya juga ya, perempuan yang beriman nikah dengan laki-laki yang musyrik juga tidak boleh gitu. Apalagi kalau perempuannya muslimah ya nikah dengan laki-laki musyrik. Nah pertanyaannya, apakah yang non muslim itu semuanya musyrik? Ya, jawabannya iya. Yakin nggak? Coba lihat Quran surat 5 surat Al-Maidah ayat 72 ya, ayat 72 ya. Surat 5 ayat 72. Jadi jangan diputar-putar kita ya, seolah-olah kita harus toleransi di satu sisi gitu ya, tapi di sisi lain dia tidak ngerti itu masalah toleransi gitu. Coba lihat terjemahnya, coba baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya, apalagi kalau lakon kafaro, kalau kod masuk pada film madi itu artinya pasti telah kafir gitu maksudnya ya. Kalau kod masuk pada film mudhari kan berbeda ya, kadang-kadang bisa ya, jadi beda. Jadi kalau itu pasti lakon kafaro, telah kafir orang yang mengatakan Isa Al-Masih sebagai itu kan luar biasa. Berarti sekarang agama apa yang tidak kafir, yang tidak musyrik? Diteruskan ayatnya kan, barang siapa yang menyekutukan Allah gitu kan ya. Jadi yang menyekutukan Allah itu termasuk orang yang mengatakan Tuhan itu bukan satu. Jadi menyembah kepada Allah, menyembah juga ke tempat yang lain kan gitu. Jadi kita juga kalau Nabi Muhammad disembah gitu ya, itu musyrik gitu. Jadi jangan dikira kalau kita menyembah Nabi Muhammad tidak musyrik, musyrik juga ya. Kita menyembah Nabi Muhammad musyrik, makanya Nabi Muhammad tidak mau kuburannya dijadikan masjid kan gitu. Coba lihat, baca dalam hadis-hadis ya, tidak mau kuburannya dijadikan sebagai masjid ya. Itu dilarang itu ya oleh Rasulullah sendiri gitu ya. Kalau jarah, dianjurkanlah jarah ya. Jarah itu dianjurkan ya. Jangankan kepada makam Nabi ya, kepada makam orang tua juga dianjurkan kalau jarah ya. Cuma kita mendoakan kan orang yang meninggal dunia, sekaligus kita juga introspeksi diri bahwa kita akan mati. Nah, kan kita akan nyusul kan seperti mereka. Kita mendoakan mereka, kita pun akan nyusul seperti mereka. Tidak ada orang yang bisa lari dari mati lah. Ada yang bisa lari dari mati? Ada yang bisa menghindar dari kematian? Nggak ada yang bisa lah, sehebat apapun. Makanya Allah perlihatkan orang kaya mati, orang pemimpin, seorang pemimpin yang radikal pun gitu ya, radikal. Firaun itu radikal sebetulnya ya, sangat radikal Firaun itu. Firaun itu kalau tidak setuju dengan dia, dibunuh aja sudah, siapapun gitu. Makanya bayangkan ya, setiap orang yang hamil, bayangkan ya, kalau anaknya, bayinya laki-laki itu harus gitu kan, kejam itu. Tapi tidak pernah orang bilang ekstrim. Itu teroris yang luar biasa itu ya. Itu teroris itu ya. Kalau Islam itu jangankan membunuh ya, hati-hati loh. Menyakiti aja tidak boleh gitu. Menyakiti aja tidak boleh gitu. Ya, apalagi membunuh gitu ya. Itu luar biasa, menyakiti warganya. Kita menyakiti non muslim saja gitu ya. Mayoritas muslim kita menyakiti non muslim tidak boleh. Di Yasmin ini di sektor 6 gitu, mayoritas muslim. Ada orang non muslim disakiti, tidak boleh. Tidak boleh disakiti dia. Ya. Tidak boleh dia supaya tidak betah, gimana caranya? Kan gitu nggak boleh gitu ya. Kecuali dia melakukan hal-hal yang zolim, itu lain ya. Dia berbuat zolim karena zolimnya, bukan karena, kalau dia biasa-biasa aja, orangnya baik ya udah biasa aja. Bahkan kita harus sopan lah sama dia supaya dia masuk Islam ya. Karena orang justru banyak masuk Islam itu karena kita, perilaku kita, akhlak kita yang baik ya. Rasulullah itu karena akhlak yang baik. Jadi kembali tadi kepada masalah moderasi dengan toleransi sangat berbeda ya. Jadi toleransi memang diajarkan dalam Islam ya. Bahkan kalau kita lihat Quran surat At-Taghabun ya, kalau nggak salah ya, ayat 2 itu ya, ya itu Allah kan ciptakan tuh, ada yang kafir, ada yang
muslim, ya kan gitu. Jadi kafir muslim itu ada gitu. Allah menciptakan bukan berarti begini orangnya diciptakan orangnya, bukan, paham nggak? Allah menciptakan mukmin dan orang menciptakan kafir dan mukmin, kan gitu. Bukan orangnya ya. Bukan orangnya dari awal sudah diciptakan dia pasti jadi kafir, bukan begitu, paham nggak? Tapi Allah menciptakan kafir dan mukmin. Walladzi, coba lihat, walladzi khalaqa. Coba lihat Quran surat atau Ghubun surat 64 ya. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Ya. Jadi mukmin kafir itu ada ya. Mukmin kafir itu ada. Ya. Jadi mukmin kafir mukmin itu ada. Ya. Cuma bukan Allah menjerumuskan seseorang dari awal menjadi kafir, bukan begitu. Kan begini. Allah ciptakan baik dan buruk dan baik. Manusia disuruh milih. Makanya kenapa harus iman kepada takdir, rukun iman yang 6. Maaf ya, pengertiannya begini. Allah ciptakan ini ada yang buruk, ada yang baik. Ini kanan itu baik lah, kiri itu buruk. Manusia disuruh milih. Pada saat dia menjadi kafir atau jadi mukmin, pilihannya siapa? Pilihan yang bersangkutan. Makanya Ibnu Taimiyah itu dengan tegas ya, walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Itu kata Ibnu Taimiyah ya. Jadi manusia itu diberi kemampuan untuk berbuat terhadap perbuatannya ya. Dan diberi kehendak dan Allah yang menciptakan manusia dan Allah lah yang menciptakan kemauan dan kehendak. Jadi yang menciptakan kemauan dan kehendak itu adalah Allah sendiri. Makanya pada saat dia milih menjadi muslim, menjadi kafir, itu pilihan sendiri. Orang menjadi munafik pilihan sendiri bukan? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri, jangan menyalahkan Allah. Makanya tidak boleh suudzon kepada Allah. Kok ini saya sudah ditakdirkan begini menjadi kafir, enak aja ya. Jadi kafirnya takdir karena pilihan sendiri, paham nggak? Dan ditakdirkan kalau dia pilihannya sendiri sampai akhir hayatnya kafir, masuk neraka, itu takdir itu. Kalau dia pilihannya ya tetap mukmin sampai akhir hayat, maka Allah akan masukkan ke dalam, Allah takdirkan masuk surga. Nggak ada orang mukmin masuk ke neraka. Maksud saya begini, orang mukmin kekal neraka nggak ada. Orang kafir masuk surga nggak bakal ada. Itu takdir itu. Harus yakin itu. Kenapa? Karena hasil usahanya dia pada saat masih hidup. Maka kenapa ada pilihan dalam hidup ini seperti tobat? Tobat itu kan pilihan dari tidak baik menjadi baik. Jadi kalau pada saat dia milih yang buruk tadi gitu ya, suatu saat sadar karena dia bergaul, bisa sadar karena dia mendengar, bisa sadar karena dia banyak kemungkinan melihat alam semesta dan sebagainya, tadabbur alam, sadar lantas dia milih yang menjadi orang mukmin. Baru beberapa hari, jangankan baru beberapa jam mati dia, itu husnul khotimah. Lantas dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya karena yakin benar dengan yang tadi, mati dia gitu. Itu ditakdirkan dalam keadaan baik. Karena pilihan bukan? Pilihan. Makanya maaf ya, saya sering menyampaikan berulang-ulang ya, walaupun sudah tua ya, banyak dosa di masa lalu, kita harus yakin Allah itu pemaaf. Dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Bahkan kalau baca hadis arba'in itu ya, sekalipun ya dosa segunung ya, selangit gitu ya, kalau dosa dengan Allah, asal Anda tobat, Allah akan, tapi dengan syarat tobat ya, bukan tomat ya. Kalau ada orang bilang tomat ya gitu kan, beda kalau tomat mah ya, tobat dengan tomat beda katanya ya. Saya ada bahasa ibu-ibu itu bilang tomat gitu. Tomatnya apa? Saya bilang tomat itu Ustadz begini, kalau orang itu umpamanya
hari ini tobat, minggu depan sudah kembali lagi. Itu namanya tomat katanya. Oh gitu, kasihan tomat dong kalau gitu sih. Ya, di kambing hitam kan tomat jadinya ya. Jadi kalau tobat kan ayyukli'a anil maksiat, pertama harus berhenti kan dari seluruh perbuatan maksiat. Yang kedua ayandama ala pilih, harus nyesel, bukan bangga. Itu pun belum selesai, ditambah lagi yang ketiga ayazima ala ya'uda ilaiha abadan, tidak akan mengulang untuk selama-lamanya. Jadi kalau syaratnya 3 itu dengan Allah tuh semua dosa sebesar apapun dimaafkan. Lantas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu kan, beruntung dia. Coba kan itu pilihan, mau nggak? Tidak semudah itu juga kan gitu. Kalau bukan dia yang berkehendak ya tidak bisa lah. Kan dia punya kehendak, kata Allah tadi, diberi kehendak oleh Allah, diberi kemauan. Jadi jangan nyalahkan Allah ya, jangan suuzon kepada Allah. Dia sudah ditakdirkan dari Allah, enak aja ditakdirkan jadi orang kafir. Nggak ada lah ya. Jadi kafir menjadi mukmin itu adalah pilihan. Kita mau di mana? Tentu kita pengennya itu menjadi orang mukmin, bahkan kita inginnya mati dalam keadaan muslim kan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kata Allah. Artinya pilihan itu, jangan sampai kita ini. Makanya khotib itu mengingatkan setiap Jumat itu terus diingetin, nggak pernah bosan dibaca ayat itu ya. Bahkan penceramah juga selalu baca juga itu ya, setiap itu dibaca, tidak pernah bosan-bosan. Kenapa? Karena kita tidak mustahil mati dalam pilihan dalam keadaan kafir. Sekarang banyak orang milih karena kafir. Kenapa? Penyebabnya apa? Nah itu pasti ada penyebab ya. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah tamak, rakus terhadap dunia. Sampai seorang Rasulullah yang menyampaikan itu, madi bani ja'iani ursila fi gonamin bi absadalaha min hirsil mar'il ya Allah ya Rabbi. Jadi kata Rasulullah begini ya, ada 2 serigala yang lapar, 2 serigala yang lapar, 2 serigala yang lapar dilepas ya, 2 serigala lapar dilepas kepada kambing. Kira-kira gimana tuh? 2 serigala yang lapar dilepas kepada kambing, kira-kira gimana? Langsung ditangkap ya kambingnya ya. Tidak lebih meruksak daripada agamanya seseorang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan. Bayangkan ya. Jadi kata Rasulullah ya, 2 serigala yang lapar dilepas pada kambing tidak lebih meruksak daripada agamanya seseorang disebut, agamanya seseorang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan. Bisa kita saksikan kan sekarang? Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kita juga harus tetap sendiri gitu kan, jangan terjebak kita juga, jangan hanya telunjuk kita keluar gitu kan, kita juga telunjuk harus ke dalam juga kita. Hanya karena rakus terhadap dunia dan kedudukan, ini luar biasa. Ini hadis ya. Ini hadis ya. Jadi hadisnya sahih ya, hadisnya sahih insyaallah. Jadi kembali tadi, itu salah satu penyebabnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan kan, jadi umat Islam ini kan seperti buih ya. Bukan karena jumlahnya sedikit, jumlahnya karena banyak sebenarnya, tapi kayak buih. Nah, penyebabnya apa? Disebutkan karena hubud dunya wa karahiyatul maut ya. Kalau bahasa itu wahan ya, wahan. Wamal wahnu kan begitu. Wamal wahnu ya Rasulullah. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Wa karahiyatul maut pakai H besar ya. Wa karahiyatul maut. Ya, jadi materialis ya. Materialis dan takut, ada bahasa takut mati. Saya pernah mendengar seorang yang orang kaya yang ingin membangun bangunan yang luar biasa hebatnya gitu. Dan dia mengatakan, saya takut mati. Saya tidak akan mati dulu.
Ini seolah-olah mati itu bisa ditantang gitu. Nggak bisa lah. Coba lihat Quran surat apa namanya, Al-Jum'ah ayat 8 ya. Mati itu pasti menjemput kita. Nggak mungkin kita lari dari. Anda mau lari kemana? Nggak bisa lah. Orang kaya, saya katakan orang kaya mati, Fir'aun aja mati. Siapa yang tidak mati? Orang kaya. Siapa pejabat yang galak, kejam-kejam dulu tidak pernah mati? Mati semua kan? Sudah mati kan? Itu ibrah buat kita sebetulnya gitu. Maksudnya mendingan kita mati dalam keadaan soleh gitu daripada mati dalam keadaan karena yang soleh juga mati, yang nakal juga mati gitu. Orang mukmin juga mati, orang kafir juga mati. Jadi jangan lari dari kematian. Kematian pasti, makanya salah satu penyebabnya orang itu tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Dia materialis, bukan kita maaf ya. Jangan begini juga, jangan ditafsirkan begini. Kalau begitu buat apa dunia? Oh, itu salah ya. Buat apa kekuasaan? Itu juga salah ya. Agama, sekali lagi, agama dan kekuasaan nggak bisa dipisahkan. Justru ya kondisi begini karena kita memang tidak punya, itu kelemahannya umat Islam ini, tidak mau terkait dengan kekuasaan. Udahlah, yang penting kita zikir. Itu salahnya. Kekuasaan itu penting, sarana, tapi bagi orang beriman dunia juga penting nggak sebagai sarana. Maksud saya bukan anti dunia. Hubbud dunia itu bukan itu ya. Hubbud dunia itu menghalalkan semua cara. Yang penting saya kaya kan gitu. Nah, itu hubbud dunia, materialis. Materi dijadikan tujuan ya. Kekuasaan juga tujuan. Kalau dalam Islam harta itu sarana, kekuasaan juga sarana. Nah, yang dimaksud saya itu takut mati itu orang menghindar dari kematian. Nggak bakal bisa menghindar kematian. Mati itu pasti menjemput kita ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Coba lihat surat 62 ya, ayat 8 ya. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi kita lari, justru kematian akan menemui kita. Itu udah pasti itu ya. Cuma kita tidak tahu aja umurnya berapanya, itu tidak tahu gitu. Ya, umur ini kita tidak tahu aja. Kalau tahu kita umurnya pasti jadi orang baik semua. Yakin nggak? Kalau tahu umurnya ya persis gitu kan, tahu pasti jadi orang baik semuanya lah. Tobat aja paling ujungnya lah. Yang penting kan ujung. Cuma justru karena tidak tahunya, itulah dirahasiakan oleh Allah. Tapi mati pasti. Anda jangan menghindari kematian. Makanya para pendiri negara itu luar biasa dulu ya. Motonya itu iskariman aumut. Wah, luar biasa itu. Mereka tidak takut mati. Mati itu biasa ya. Bagi orang muslim mati itu yang penting mati dalam keadaan Islam. Itu aja gitu. Matinya mau di mana, mau di jalan, mau matinya di kasur, mau matinya di manapun ya silahkan aja. Sedang bekerja, itu kan bekerja juga ibadah ya. Bekerja itu ibadah ya. Jadi mati dalam bekerja itu asal niatnya ibadah, itu insya Allah sedang beribadah dia. Jangan begini, oh rugi ya dia mati dalam keadaan sedang bekerja. Kata siapa rugi? Sedang mencari dunia gitu. Itu kalau niatnya ibadah, tadi maksud saya dunia itu bukan sarana ya, materi itu. Dia punya jabatan, niatnya ibadah, mati dia. Oh, dia saat punya jabatan dia matinya rugi dia. Enggak, kalau dia amanah justru malahan dia dapat pahala yang sangat besar. Jadi maksud saya bukan anti dunia. Yang dimaksud tadi wahan itu adalah materialis pertama, yang kedua takut mati. Takut mati dalam arti bukan takut mati dalam keadaan kafir ya. Takut mati aja dia mah. So, pengen hidup selama-lamanya gitu. Pengen hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun gitu ya. Padahal itu hal yang mustahil itu. Ya. 200 tahun aja udah repot. Siapa yang umur 200 tahun sekarang? Ada yang 200 tahun sehat? Nggak bakal ada lah. Ya. Karena kata Allah juga kalau Anda panjang umur ya, pasti Anda akan kembali menjadi lemah. Itu sunatullah. Nggak mungkin lah umur 70 tahun kayak umur 15 lah. Nggak mungkin lah. Itu hal yang mustahil. Itu pura-pura seperti 15 bisa aja. Tapi nggak mungkin ya. Itu sunnah. Nggak bisa, mau orang kafir mau orang muslim tidak bisa melawan sunatullah.
Salah satu sunatullah yang tidak bisa lewat itu satunya adalah masalah umur, ya. Jadi umur itu rahasia dari Allah. Semakin tua semakin lemah dia. Jadi semakin tua. Cuma orang kalau salah satu hadis menyebutkan orang yang baik itu diantaranya adalah umur yang panjang tapi dia beramal soleh. Umur panjang beramal itu beruntung itu. Yang repot umurnya panjang tapi durhaka, repot. Pendek durhaka lagi, waduh lebih rugi lagi itu. Sudah pendek durhaka itu rugi, paling rugi, ya. Makanya sekali lagi ya, kita manfaatkan umur kita seoptimal mungkin ya untuk taat kepada Allah, dan jangan ragu-ragu ya apakah Allah yang berfirman ataupun Rasulullah ya yang menyampaikan kepada kita harus yakini. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu wajib ditaati, bahkan taatnya itu bersifat mutlak, beda dengan taat kepada yang lain ya, kepada selain Rasul ya, tidak ada yang mutlak ya. Tapi kalau kepada Allah dan kepada Rasul itu mutlak. Atiullah wa atiur Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Begitu walil amri minkum gitu ya, tidak pakai atiul lagi di situ. Artinya bersyarat. Jadi kalau kepada Allah dan Rasul itu taatnya itu tidak bersyarat. Sepanjang Rasul benar nggak ada itu. Apalagi kepada Allah, sepanjang Allah benar nggak ada itu. Tapi kalau kepada orang tua, maaf ya, sepanjang orang tua benar tidak maksiat. Kalau istri kepada suami, sepanjang suaminya tidak mengajak maksiat, wajib taat istrinya. Suka tidak suka itu harus ditaati suami. Tapi sepanjang tidak maksiat, kan kita pakai sepanjang tidak maksiat. Karena apa? Karena ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Jadi kembali tadi, jadi taat kepada siapapun termasuk pada ulil amri sepanjang ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka diteruskan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa Rasul. Jika Anda berselisih pendapat ya, manusia itu kan suka berbeda pendapat, faruddu ilallah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada pendapat masing-masing, bukan. Egois itu namanya, gitu kan. Makanya para ulama baik Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu para ulama itu selalu kembali kepada Quran dan hadis. Ya, kalau ulama itu namanya ulama ya, karena al ulama warasatul anbiya ya, tidak egois ya. Pendapat saya lah, tidak begitu pendapat saya lah. Jadi kembali, bahkan Imam Syafi'i itu sampai begini mengatakan, ijma ulama. Ini kata Imam Syafi'i ya, ijma ulama. Jika Anda menemukan hadis yang jelas dan ada pendapat seseorang, Anda jangan ikut pendapat seseorang, tapi ikutilah hadis yang jelas. Itu kata Imam Syafi'i. Ijma kata Imam Syafi'i. Sepakat kata Imam Syafi'i. Itu bisa dibaca dalam apa namanya itu, dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tulisan Muhammad Ibrahim Al-Buraikan ya. Itu bagus itu ya. Bimadahibi ahli sunnah wal jamaah ya, itu bagus ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat ya, ijma, jika ada pendapat seseorang ya, jika ada hadis yang jelas dan ada pendapat seseorang, maka Anda ambil hadis yang jelas, tinggalkan pendapat seseorang itu kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bukan orang yang anti hadis, justru beliau itu luar biasa ya. Nggak ada ulama itu yang anti hadis, nggak ada. Nggak ada ulama yang bertentangan dengan hadis, nggak ada. Bukan ulama yang bertentangan dengan hadis mah ya, kecuali ulamaan ya. Makanya menafsirkan apanya ucapan lain. Kalau bicara masalah mengucapkan, enak aja loh orang mengucapkan bisa masuk surga. Saya katakan begini aja gampang sekarang. Anda punya istri, Anda ngomong sama istri, saya talak kamu, jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak talaknya? Itu ucapan bukan? Jatuh itu talaknya itu. Anda pada saat akad nikah itu ya, kata orang tua ya, wali si perempuan itu, saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mas kawin sekian. Lantas dijawab, saya terima. Itu ucapan bukan? Itu jadi suami istri nggak? Halal nggak? Itu ucapan bukan? Ucapan. Adapun niatnya tidak baik, itu kita tidak tahu, itu urusan lain lagi. Itu urusan kita, bahasnya lain lagi. Nah, niatnya lain itu. Kalau niatnya maaf ya, udahlah, sepanjang saya
tugas di sini, saya akan lakukan nikah ini, tapi kalau begitu saya pindah tugas saya akan ceraikan. Itu namanya nikah mut'ah, haram itu.